Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kadang kematian datang dengan cara yang sama sekali nggak masuk akal. Bisa karena hal-hal yang natural, penyakit, atau bahkan hal-hal yang absurd banget. Semua bakal gue bahas di sini deh, dan bakal gue bagi juga ke dalam 5 level ya. Mulai dari kematian yang mungkin terdengar biasa-biasa aja bagi sebagian dari kalian, sampai yang benar-benar absurd dan begitu tragis. Sudah penasaran? Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Jennifer Strange. Kalian tuh rela ngelakuin hal konyol apa sih buat menangin giveaway? Nulis komen ribuan kali? Atau nge-tag semua temen? Gimana kalau ada kontes nih yang nyuruh lu pada nahan pipis selama mungkin demi sebuah Nintendo Wii? Kedengerannya konyol ya? Tapi kontes lucu-lucuan ini beneran ada teman-teman, dan berakhir dengan tragedi. Jadi pada tahun 2007 lalu ada sebuah acara radio pagi yang bikin kayak lomba konyol-konyolan gitu, dimana nama perlombaannya Hold Your Wii for a Wii. Nah, peraturannya simple. Pesertanya harus minum sebotol air setiap 15 menit tanpa ke kamar mandi. Dan siapa yang paling lama menahan, dialah yang menang. Ya, salah satu pesertanya adalah Jennifer Strange, yaitu seorang ibu 3 anak yang pengen banget ngasih Wii ini untuk anak-anaknya. Niatnya mulia banget kan? Tapi disinilah ceritanya jadi gila dan juga bikin emosi. Di tengah-tengah kontesnya, ada seorang suster yang nelpon tuh ke stasiun radio itu. Dia ngasih peringatan serius. Halo, itu bahaya banget loh. Minum air kebanyakan bisa bikin keracunan air dan bisa bikin kematian. Reaksi para penyiar radionya gimana? Mereka ketawain. Salah satu dari mereka bahkan bercanda seperti ini. Ada lagi sekarat di sana. Mereka anggap enteng teman-teman karena para peserta sudah tanda tangan surat pernyataan. Dan yang paling parah, para peserta di ruangan lain itu nggak pernah dengar peringatan dari suster ini. Di sini Jennifer tetap lanjut meskipun dia sudah mulai ngerasa sakit kepala. Ya gimana nggak sakit sih? Nahan pipis 3 jam lebih loh itu. Yang berarti kalau dihitung udah ada 2 galon air yang masuk ke tubuhnya. Nah, setelah sakit luar biasa, dia mutusin lah tuh untuk menyerah. Di sini dia berhasil jadi juara 2 ya, dan hadiahnya itu tiket konser Justin Timberlake. Namun, setelah kontes ini, Jennifer pulang dengan kondisi yang sakit parah. Dia nelfon bosnya sambil nangis dan juga bilang tuh kalau kepalanya sakit banget. Dan 5 jam kemudian ibunya menemukan dia sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya. Sedih banget kan? Dari kejadian ini, keluarga Jennifer nuntut stasiun radionya ke jalur hukum dan berhasil dapat ganti rugi sebesar $16,5 juta. Cuma tetap aja ya, uang sebesar apapun gak akan deh pernah sebanding tuh teman-teman sama nyawa. Kecanduan Coca-Cola. Kita semua punya guilty pleasure masing-masing lah. Kalau gue nih suka banget sama kopi. Cuma karena tahu kalau diminum berlebihan itu nggak sehat, ya tiap hari gue coba batasin lah berapa gelas yang gue harus minum. Maksimal 2 lah kalau buat gue. Nah, tapi masalahnya ada nih teman-teman, ibu dari Selandia Baru yang guilty pleasure-nya adalah Coca-Cola. Dan namanya adalah Natasha Harris. Dia bukan cuma suka sama minum soda, tapi level kecanduannya udah parah banget. Ya bayangin aja, dia wajib banget minum 2 galon Coca-Cola setiap hari. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, minuman yang dia minum ya cuma Coca-Cola. Ya kayak yang sering gue bilang, apapun yang berlebihan tuh pasti nggak baik. Akibatnya apa? Badannya lama-lama rusak. Selama 6 bulan terakhir, hidupnya tuh dia selalu capek, mual, dan jantungnya berdebar-debar terus. Ditambah lagi dia juga perokok nih, yang bikin giginya tuh tambah hancur karena efek soda. Sampai akhirnya pada tanggal 25 Februari tahun 2010, setelah ngelakuin rutinitas pagi seperti biasa, Natasha tiba-tiba ambruk di kamar mandi. Pasangannya waktu itu panik setengah mati dan nelpon ambulans sambil coba ngelakuin CPR. Tapi sayangnya, hal itu sia-sia semua. Natasha meninggal di umur 30 tahun dan hasil otopsinya bilang kalau dia kena serangan jantung karena kadar kalium yang terlalu rendah akibat minum kebanyakan soda. Makan siput. Kadang kalau lagi bareng teman-teman, kita ngerasa tantangan ini jadi ajang buat keren-kerenan. Sekali lagi ya, gue mau ingetin pada teman-teman semua nih, jangan ngelakuin hal-hal bodoh cuma buat temenan ya. Soalnya kisah kali ini benar-benar tragis sih menurut gue. Jadi di tahun 2010, remaja 19 tahun bernama Sam Ballard lagi nongkrong santai tuh bareng teman-temannya. Malam itu mereka cuma minum-minum alkohol, bercanda-canda sambil ngeliat ada seekor siput lewat depan mereka. Terus tiba-tiba ada yang nyeletuk kayak begini, berani nggak makan siput itu?
Di sini, Sam pun ngerasa tertantang lah. Namun sayangnya, kehidupan dia berubah drastis setelah menerima tantangan itu. Beberapa hari setelah menelan siputnya, Sam jatuh sakit. Badannya lemes, pusing, muntah, dan akhirnya berujung koma selama 420 hari. Iya, 420 hari. Dan menurut keterangan dokter, dia terinfeksi parasit yang biasanya hidup di tikus. Nah, masalahnya, kalau parasit ini tuh masuk ke manusia, dia bakalan langsung nyerang sistem saraf. Dan dalam kasusnya si Sam ini, bikin kerusakan permanen juga. Setelah ngelewatin masa-masa kritis dan juga bangun dari koma, Sam nggak bisa balik lagi seperti dulu teman-teman, karena badannya lumpuh total. Jadi buat ngapa-ngapain pun butuh bantuan banget tuh sama orang lain. Sedihnya juga, dia ngejalanin hidup dalam kondisi itu selama 8 tahun sebelum akhirnya meninggal dunia pada tanggal 2 November 2018 di usianya yang masih 28 tahun. Tertawa berlebihan. Percaya nggak kalau gue bilang ada orang yang meninggal dunia karena ketawanya terlalu kenceng? Jangan ngeremehin ya, soalnya kejadian ini beneran terjadi di Inggris pada tahun 1975 loh. Jadi ceritanya, Alex Michel ini adalah seorang tukang bangunan. Dia baru pulang kerja, lalu capek, ya terus nonton TV lah bareng istrinya. Nah, acara favoritnya itu lagi tayang teman-teman, yaitu sitcom komedi yang namanya adalah The Goodies. Buat Alex, acara ini lucu banget. Bahkan dia sampai ketawa tuh nggak habis-habis selama hampir 30 menit. Cuma tiba-tiba aja ketawanya berhenti teman-teman. Hening total. Alex langsung jatuh dari kursinya dan juga meninggal di tempat tuh. Dokter yang memeriksa menyimpulkan kalau Alex kena serangan jantung hebat yang dipicu oleh tawanya yang berlebihan. Nah, kalau kalian punya teman yang kalau ketawa tuh berlebihan, mending ingetin deh saran gue. Soalnya ternyata nih setelah beberapa puluh tahun kemudian, atau tepatnya per tahun 2012 lalu, ada plot twist yang tergila tuh teman-teman. Cucunya Alex yaitu Lisa, yang waktu itu umur 23 tahun, tiba-tiba kena serangan jantung entah dari mana. Mirip banget kayak kakeknya. Untungnya Lisa ini selamat. Nah, setelah diperiksa, dokter nemu kalau dia punya kondisi genetik langka di mana lamanya itu adalah long QT syndrome, yaitu kelainan jantung yang bisa memicu serangan jantung mendadak kalau lagi emosi tinggi. Misalnya, waktu lagi ngakak parah tuh teman-teman. Level 2, Brittany Nicole Cecil. Siapa yang bakal nyangka coba kalau hadiah ulang tahun malah bikin seorang anak berusia 13 tahun meninggal. Iya, inilah yang dialami sama Brittany Cecil. Jadi pada tanggal 16 Maret 2022, Brittany yang suka banget sama olahraga hoki dapat hadiah ulang tahun nonton tim kesayangannya, yaitu Columbus Blue Jackets. Nah, namun sayangnya, malam yang harusnya penuh keceriaan berubah menjadi mimpi buruk. Waktu babak kedua sudah tersisa 12 menit lagi, sebuah tembakan keras dari pemain Blue Jackets yaitu Espen Knudsen membentur stik lawan dan bolanya mental ke arah penonton. Sayangnya, bola itu terbang persis ke arah Brittany dan menghantam kepalanya atau di pelepisnya lebih tepatnya. Awalnya semua baik-baik aja, bahkan dia masih bisa berjalan dan juga berbicara. Cuma setelah dibawa ke rumah sakit, kondisinya ternyata memburuk tuh teman-teman, sampai berujung kejang-kejang. Dari hasil CT scan, dokter ngeliat ada robekan pada arteri vertebralis yang bikin pembengkakan parah di otaknya. Dan sayangnya, 2 hari kemudian Brittany meninggal dunia, di mana itu ternyata 2 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-14. Kabar duka ini mengguncang dunia. Bahkan pada pertandingan berikutnya, tim Blue Jackets sampai mengheningkan cipta khusus untuk Brittany, dan para pemain tuh pakai inisial BNC di helm mereka sebagai penghormatan terakhir untuknya. Elaine Herzberg. Percaya nggak kalau di masa depan nanti mobil bisa menyetir sendiri tuh dan juga kita tinggal duduk manis sambil main handphone aja? Kedengarannya keren kan? Tapi gimana kalau gue bilang masa depan itu pernah dicoba teman-teman dan hasilnya malah jadi mimpi buruk yang memakan korban jiwa. Iya, sayangnya ada sebuah kecelakaan di Arizona yang dialami tuh sama seorang wanita bernama Elaine Herzberg, di mana dia ditabrak sama Uber self-driving. Jadi buat kalian yang nggak tahu, di Amerika itu Uber udah pakai AI buat nyetir mobilnya ya. Dan malam itu, Elaine lagi nuntun sepedanya buat nyebrang jalan. Tapi tiba-tiba aja ada sebuah mobil Uber dengan kecepatan 60 km per jam gagal mendeteksi keberadaan si Elaine ini.
Ya sebenarnya nggak full otomatis juga sih. Soalnya di kursi supirnya itu tetap ada safety drivernya yang bernama Rafaela Vasquez yang tugasnya ngawasin mobil dan siap untuk ngambil alih kalau memang terjadi bahaya. Tapi kenyataannya saat momen krusial itu dia malah sibuk sendiri tuh nonton The Voice di HP-nya. Tugasnya waktu itu ya buat kayak gini-gini sebenarnya. Kalau AI-nya itu gagal mendeteksi ada bahaya di depan, ya dia bisa ngerem mendadak lah tuh kasar katanya. Dan mobil itu pun akhirnya menabrak di mana Elaine meninggal di tempat. Fun fact-nya juga, ini menjadi kasus kematian pejalan kaki pertama di dunia yang disebabkan oleh mobil self-driving. Lollipop beracun. Kita semua mungkin udah tahu kalau makanan yang ada di tanah tuh udah pasti kotor dan bahaya dong. Sayangnya, anak kecil nggak selalu mikir kayak begitu teman-teman. Siang itu di sebuah desa kecil di China, anak-anak lagi rame banget tuh main petak umpet. Dan salah satunya adalah Xiaoli yang masih berusia 6 tahun. Saat itu teman-teman, Xiaoli ini tiba-tiba aja melihat ada lollipop tergeletak di tanah. Lalu bungkusnya sudah terbuka, tapi kelihatannya masih bersih gitu loh. Buat kita mungkin mikirnya jorok, tapi buat anak kecil gimana? Ya kayak harta karun kan? Tanpa pikir panjang, dia pungutlah dan makan permen itu. Tapi beberapa saat kemudian permainan ceria itu berubah menjadi adegan film yang horor teman-teman. Xiaoli tiba-tiba ambruk di balik semak-semak. Teman-temannya yang nemuin dia juga langsung pada teriak ketakutan. Xiaoli pingsan, mukanya pucat, dan yang paling mengerikan, dia berdarah dari mata, hidung, mulut, dan telinganya. Nah, ternyata lollipop itu dilumuri sama tetramin, yaitu racun tikus ilegal yang super mematikan dan sudah di-ban sejak lama. Soalnya cuma butuh 7 sampai dengan 10 mg doang buat bikin kerusakan parah di sistem saraf manusia. Dan yang lebih mengerikannya lagi, polisi menemukan beberapa lollipop beracun lain yang ditaruh di sekitar halaman tempat anak-anak itu main. Berarti ada orang yang sengaja masuk tuh, lalu naruh permen beracunnya buat jadi jebakan, dan bisa dibilang ini adalah pembunuhan berencana. Namun sayangnya, sampai sekarang polisi nggak berhasil menemukan siapa yang jadi pelakunya tuh. Level 3. Tersedot lubang raksasa di bawah tanah. Kasus yang kali ini bisa dibilang kasihan banget sih. Soalnya pria 37 tahun bernama Jeffrey Bush meninggal dunia waktu lagi tidur. Bukan karena penyakit jantung atau lainnya ya, tapi karena sinkhole yang tiba-tiba muncul persis di bawah kasurnya. Jeff ini kesedot ke dalam sinkhole teman-teman. Jadi malam itu Jeff tidur aja kayak biasa. Cuma tiba-tiba ada suara tuh, bruk, yang begitu keras. Nah, waktu saudaranya ngecek ke kamarnya Jeff, ternyata dia ngelihat adanya lubang raksasa. Yang nekatnya lagi, saudaranya sempet lompat ke dalam lubangnya tuh buat nyari Jeff. Cuma sayangnya, meskipun sudah sempet gali pakai tangan pun, dia nggak berhasil menemukan si Jeff ini. Dan sayangnya, setelah beberapa hari dilakuin pencarian pun, Jeff nggak pernah berhasil diselamatkan dan tubuhnya tidak pernah berhasil diangkat. Rumah Jeff akhirnya dihancurkan dan sinkhole ini ditutup pakai batu kerikil, di mana pada tahun 2015 ternyata sinkhole-nya malah muncul lagi. Dan meskipun sudah coba ditutup lagi, di tahun 2023 kemarin sinkhole itu kebuka kembali untuk ketiga kalinya. Kecelakaan helikopter pernikahan. Desember 2016 di Sao Paulo, Brasil, ada seorang calon pengantin bernama Rosemer Silva yang punya rencana luar biasa nih. Dia nggak mau masuk ke venue nikahannya dengan cara yang biasa-biasa. Tahu nggak rencananya apa? Dia bakal datang ke altar naik helikopter coba. Dia pengen kasih kejutan super romantis gitu lah buat calon suaminya yaitu si Udirli. Singkat cerita nih, hari H pun tiba tuh teman-teman. Di lokasi pernikahan, 300 tamu sudah menunggu. Dekorasinya indah, musiknya romantis, dan si calon pengantin pria sudah tegang nunggu di altar. Semuanya sempurna deh pokoknya. Cuma segelintir orang doang yang tahu kenapa pengantin wanitanya belum juga datang. Di tempat lain nih, si Rosemer dengan gaun pengantin putihnya naik teman-teman ke helikopter sambil senyum bahagia. Di dalam helikopter itu ada juga abangnya, lalu fotografer pernikahan yang lagi hamil 6 bulan, dan juga si pilot. Tapi sayangnya, di tengah kebahagiaan itu, Tuhan punya rencana yang lain. Gak lama setelah terbang, cuacanya berubah drastis. Langit yang cerah tiba-tiba menjadi gelap, dan kabut super tebal datang entah dari mana, di mana membuat jarak pandang juga berubah menjadi nol. Suasana di dalam helikopter yang tadinya ceria, langsunglah tuh berubah menjadi panik. Kamera di dalam juga merekam semuanya. Alarm mulai bunyi, helikopter bergoyang-goyang hebat, dan para penumpang juga mulai teriak ketakutan.
Nah, si pilot yang bingung karena kabut ini kehilangan tuh kendalinya. Helikopter itu nabrak pohon dan jatuh hancur berkeping-keping, di mana kurang dari 2 km dari lokasi pernikahan. Dan keempat penumpangnya meninggal seketika. Dan bagian paling bikin nyeseknya, di altar, Yudir itu masih nungguin teman-teman. Dia nggak tahu apa-apa, dia cuma mikir, mungkin telat sedikit kali. Sampai akhirnya kabar soal kecelakaan helikopter itu terdengar ke telinganya. Dunia calon suaminya ini pun hancur saat itu juga. Hari yang harus menjadi hari paling bahagia dalam hidup mereka berubah menjadi hari paling tragis. Di garasi parkir. Teman-teman, lu pada pernah gak sih lagi di gerbang parkiran nih, nggak sengaja kartu parkir ataupun e-tol kalian jatuh tuh? Pasti pernah kan? Ya biasanya kita tinggal buka pintu, nunduk sedikit, ambil, terus beres deh. Tapi gimana kalau satu tindakan super sepele ini malah jadi penyebab kematian yang tragis dan tidak terduga? Ya, ini adalah kisah nyata dari seorang Victoria Strauss, seorang mahasiswi S2 berumur 23 tahun di Ohio State University pada tahun 2021. Dia pintar, baik hati, dan punya mimpi besar untuk menjadi terapis. Tapi, sama seperti yang gue bilang sebelumnya, waktu dia nunduk mau ngambil kartunya tuh, kakinya gak sengaja nginjek pedal gas mobilnya. Majulah itu mobilnya. Dan tahu gak lebih mengerikannya lagi apa? Kepalanya kejepit teman-teman di antara pintu dan juga tiang besi. Ya, soalnya pintunya itu masih terbuka, dan karena itu sudah malam banget, gak ada yang ngeliat kejadian ini sama sekali. Victoria pun baru ditemukan besok harinya itu dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Polisi menyimpulkan ini murni kecelakaan aneh. Tapi hasil otopsi di sisi lain juga menemukan tuh satu detail lagi, yaitu kadar alkohol di darahnya cukup tinggi teman-teman. Sedih banget ya, padahal 2 minggu lagi dia tuh bakal wisuda buat gelar masternya. Tenggelam. Ulang tahun ke-21 tahun itu harusnya jadi momen yang sangat berkesan buat semua orang kan? Karena ini adalah umur dimana kita tuh masuk di tahap jadi orang dewasa. Tapi buat Austin Har gimana? Hari spesial itu justru berakhir dengan tragedi. Di tanggal 25 Mei 2015, Austin ngerayain ulang tahunnya bareng dengan sahabat-sahabatnya tuh di sebuah taman yang banyak kolam bekas galian tambang. Ya sepertilah orang Amerika kebanyakan. Mereka minum-minum sambil bikin tantangan seru-seruan gitu. Sampai akhirnya Austin coba tantangan di mana dia bakal nyebrangin kolam sambil bawa batu besar. Tujuannya ya supaya dia bisa jalan di bawah air. Namun saat dia ngelakuin dare ini, dirinya nggak pernah muncul lagi ke permukaan. Teman-temannya yang panik sempat berusaha buat nyari tuh, tapi sayangnya mereka nggak berhasil menemukan apa-apa dan juga mutusin untuk nelfon cari bantuan. Dan waktu bantuan datang, tubuhnya Austin sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Level 4. Kejepit kayu. Di balik indahnya pantai di Oregon, tersimpan bahaya yang sering kali nggak disadarin sama banyak orang nih. Salah satunya dialamin sama Aurora Jane Steffel, seorang remaja 14 tahun asal Eugene yang meninggalnya dengan cara yang sangat konyol. Jadi pada tanggal 25 Maret 2017, Aurora ini pergilah tuh ke pantai bareng 2 temennya. Mereka di sana tuh awalnya foto-foto di atas batang kayu yang terdampar di pantainya. Nah, tapi nih mereka sama sekali nggak sadar kalau kayu itu nggak kuat dan ombak bisa aja menghantam mereka. Dan bener aja, waktu temannya udah turun serta Aurora masih di atas, tiba-tiba aja ada ombak besar yang menghantam kayunya. Di sini Aurora jatuh teman-teman, dan kayu yang berat itu bertonton itu kegulinglah ke arahnya. Banyak orang di sana yang mencoba untuk dorong kayunya, cuma sayang nyawanya Aurora sudah nggak bisa selamat. Bahkan waktu tim medis datang dan juga nyoba berbagai cara, nyawanya tetap nggak bisa ditolong. Sedih banget ya. Dan ternyata setelah gue cari tahu juga, ombak di pantai ini tuh memang berbahaya banget. Di sana itu ada namanya sneaker wave, di mana sering muncul tiba-tiba dan bahkan sudah newasin puluhan orang selama 2 dekade terakhir. Gila ya. Kasus Debrina Kawal.
Lo pernah nggak ketiduran pas lagi di transportasi umum? Di KRL atau Transjakarta gitu? Biasa banget kan? Tapi gimana kalau momen ketiduran itu menjadi momen terakhir dalam hidup lo pada? Karena ada orang asing nih yang tiba-tiba membakar kalian hidup-hidup. Iya, ini terjadi pada tanggal 22 Desember 2024. Di mana seorang wanita bernama Debrina Kawam yang berusia 57 tahun ditemukan tewas di dalam kereta bawah tanah dalam keadaan yang begitu mengerikan. Jadi waktu dia lagi tidur di kursi kereta, ada seorang pria tuh yang tiba-tiba nyalain korek api dan membakar pakaian Debrina ini. Dalam hitungan detik, api langsung melahap tubuhnya dan pelakunya duduk di kursi seberangnya sambil nontonin Debrina kebakar. Ya, meskipun akhirnya api itu berhasil dipadamkan, tapi sayang, nyawanya Debrina sudah keburu melayang. Pelakunya siapa? Apa jangan-jangan punya dendam tuh? Nah, tersangkanya adalah Sebastian Zapeta Khalil yang berhasil ditangkap polisi seminggu kemudian. Bahkan waktu ditangkap nih, kondisi korek apinya itu masih ada di kantongnya loh. Dan saat ditanya kenapa ngelakuin itu, tahu nggak jawaban dia apa? Saya lagi mabuk, gak inget apa-apa. Gila kan? Dan karena aksi sadisnya ini, dia didakwa pembunuhan tingkat pertama dengan hukuman penjara seumur hidupnya. Sorry to his family, this is a person right here. Oh, bro. Yo. Kejepit truk. Kali ini ceritanya cukup bikin gue sedih sih. Dan makin sadar kalau kita sebagai manusia tuh gak akan deh ada yang tahu meninggalnya bakal kayak gimana. Sama lah kayak kisahnya si Robert Castorena yang ceritanya lagi pulang kantor naik sepeda ini nih. Jadi hari itu dia lagi gowe sepeda biasa aja. Tapi terus tiba-tiba nih ada sebuah truk kontainer lewat di sampingnya. Ya biasa aja kan sebenarnya. Nah masalahnya di atas jalan yang lagi dilewatin itu adalah sebuah jembatan. Dan kebetulan kontainernya mentok sama jembatan itu dan malah jatuh serta niban dia yang ada di samping. Gepeng lah dia teman-teman. Yang tragisnya nih, persis kemarinnya di lokasi yang sama ada kontainer yang mengalami hal serupa. Cuma untungnya nggak ada korban ya, gara-gara nggak ada yang lewat di sana juga. Kayak kalau udah tahu kayak begini harusnya truk tuh nggak boleh lewat di sana nggak sih? Masa iya nunggu harus ada korban dulu terus baru dibikin larangan? Dihajar rame-rame. Kasus ini benar-benar tragis sekaligus bikin merinding sih. Sid Jackson, yaitu remaja 15 tahun asal Florida, Amerika, harus kehilangan nyawanya dengan cara paling brutal gara-gara drama cinta segitiga tuh teman-teman. Parahnya lagi, yang ngelakuin itu adalah mantan pacarnya sendiri, yaitu Amber Wright yang umurnya masih 14 tahun. Jadi awalnya, Amber ini mancing Sid lah tuh buat datang ke rumah temannya. Dan ternyata di rumah itu udah ada teman-temannya Amber yang siap buat gebukin si orang ini nih. Nah, waktu dia sampai, Sid langsung dipukul tuh di bagian kepala, lalu ditembak, bahkan sempat berusaha kabur meski tubuhnya sudah penuh luka. Tapi para pelaku nggak berhenti di situ. Dia ditembak lagi teman-teman sampai akhirnya berujung meninggal. Yang ngerinya nih, anak umur 14 tahun udah bisa mikir kayak begini coba buat ngilangin jenazahnya dia ini. Tahu nggak caranya teman-teman? Jadi karena bingung mau diapain, mayatnya ini kemudian dimasukin lah tuh ke dalam sleeping bag. Dan setelah itu mereka langsung bakar tubuhnya sampai menjadi abu. Gak berhenti di situ. Sisa abu dan juga tulangnya bahkan disimpan di kaleng cat dan juga dibuang ke sungai. Kurang sadis apa coba? Level 5. Ngestak di eskalator. Naima Rarolti, seorang ibu dua anak berusia 47 tahun, harus tewas secara tragis di stasiun Metro Fabre di Montreal ya. Dan semua itu tahu nggak gara-gara apa? Cuma karena eskalator. Iya, kalian nggak salah dengar. Jadi ibu ini lagi mau turun tuh pakai eskalator ceritanya. Tapi tiba-tiba kerudung yang dipakai itu nyangkut di pinggir-pinggir eskalatornya. Dan tahu yang terjadi selanjutnya? Dia kecekek sama kerudungnya sendiri. Beberapa saksi yang melihat kejadian ini sudah berusaha buat ngebantuin dia ngelepas kerudungnya. Cuma ternyata rambutnya sudah masuk ke eskalator juga, dimana mereka pun nggak bisa ngapa-ngapain saat itu. Saat petugas pemadam kebakaran datang, Naima sudah nggak sadarkan diri tuh dan ngalamin serangan jantung. Bahkan gak lama setelah itu dia dinyatakan meninggal dunia juga. Meski sudah ada korban jiwa, tapi menurut penjelasan dari pihak transportasi Montrealnya, semua eskalator di sana tuh sudah sesuai standar keamanan dan insiden seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Makanya nih, jadi reminder buat kalian ya, kalau naik eskalator tuh selalu hati-hati teman-teman. Gak ada yang tahu kapan ajal menjemput kan soalnya, paham?
Tindih batu. Pernah kebayang ketiban batu seberat 2.700 kg? Ya udah pasti bakalan banyak lah ya. Nah, kisah ini nggak cuma bisa kalian lihat di kartun-kartun doang ya, tapi beneran ada di dunia nyata. Seorang pria bernama Paul Kome Jr. ditemukan tewas setelah tertimpa batu besar seberat 2.721 kg di halaman rumahnya. Katanya, selama beberapa bulan terakhir, dia berusaha menggali tanah di sekitar batu raksasa itu supaya nantinya bisa dipindahkan. Mas sayangnya, waktu menggali, batunya malah bergerak dan berujung di ban dia. Tragis banget ya. Kalau udah tahu batunya itu besar banget, kenapa nggak manggil petugas yang memang sudah pro aja? Udah jelas soalnya kalau mindahin batu seberat itu nggak akan bisa dilakuin sendirian kan? Masuk mesin MRI. Pada nonton Final Destination kan? Ingat gak sama adegan waktu dia kesedot ke mesin MRI? Nah, adegan itu ternyata beneran kejadian di dunia nyata loh. Tragedi ini menimpa keluarga Rajesh Maru, pria 32 tahun asal Mumbai yang tewas setelah tersedot ke dalam mesin MRI di rumah sakit saat membawa tabung oksigen. Jadi, mesin itu nyala teman-teman. Dan kebetulan, Maru yang lagi bawa tabung oksigen ini langsung kesedot. Parahnya lagi, tabung itu menjepit tangannya Maru yang membuat jarinya tuh putus dan dirinya pun juga menghirup cairan oksigen di mana membuatnya langsung meninggal di tempat. Sedihnya lagi tahu nggak apa? Beberapa hari setelah kejadian ini, pihak keluarga masih menunggu jarinya Maru yang terjebak di mesin untuk bisa diserahkan dan dibakar bersama dengan jasadnya sesuai dengan ritual mereka. Terus, duka keluarga ini juga nggak berhenti di situ ya. Maru ini tuh meninggal, di mana sebenarnya dia lagi nemenin ibu mertua kakaknya yang dirawat. Dan di tengah duka itu, keluarga Maru kembali terpukul dengan meninggalnya si ibu mertua kakaknya ini. Ya, karena kejadian ini, polisi menahan 3 tenaga medis atas dugaan kelalaian. Karena staf diduga meminta Maru membawa tabung oksigen masuk ke dalam ruang MRI, padahal mesin sudah dinyalakan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.